Pertama-tama kalian kan udah dapet nih peta konturnya, udah ada kan ketinggiannya, aman kan, nggak ada masalah selama ini. Ini kalau udah dapet, nanti kalian bikin konteksnya. Di sini tuh apa? Di sini tuh apa? Ini kan jalan berarti ya. Nah di sini juga jalan. Koinnya di mana? Tapi secara apa? Sederhana aja. Habis itu nanti jangan lupa di atas gambarnya ini ditulis. Nanti ditulis judulnya ya. Tadi judulnya gua kasih tahu judulnya itu apa. Identitas kelompok, mata kuliah sama dosen, jangan lupa. Habis itu kalian udah benar ya, ini konturnya di Calcia ya. Konturnya di Calcia. Untuk perhitungan cut and fill-nya itu di kertas seperti ini. Nah, gimana sekarang untuk perhitungan cut and fill? Pertama tuh harus tahu dulu mau bikin apa pertama-tama ya. Jadi di kontur yang seperti ini kira-kira tuh kita akan mau bikin apa. Nah kalian itu yang kecil-kecilan aja, kayak apa ya, bench, shelter atau lampu taman dan lain sebagainya terserah. Nah ini gue di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh aja bakal ngasih contoh rencana untuk parkir. Parkir. Nah jadi pertama kalian harus tahu dulu mau bikin apa. Yang kedua itu kalian harus tahu kemiringan maksimal sama minimumnya itu berapa. Nah jadi kalau misalnya di standar kemiringan Rubinstein itu kayaknya nggak ada deh untuk bench atau apa. Tapi kalau misalnya kayak jalan, parkir itu tuh ada di sini. Jadi kemiringan Rubinstein itu masih tahuin berapa kemiringan maksimal sama minimalnya untuk untuk slope gitu. Nanti dari situ kita tahu berapa yang di-cut sama berapa yang di-fill. Nah, pertama-tama harus tahu dulu kalau 100% kemiringan 100% enggak kan ya? 100% itu berapa derajat? 45. Oke. Itu kan ada 45 derajat kan. Nah, dari sini tuh kita tahu kalau misalnya ini 8% tuh maksimal untuk jalan tuh kemiringan 8%. Nah, 8% tuh berapa? Nggak usah, karena itu masih harus pakai sin kostan dan lain sebagainya. Ada nih yang namanya calculation.com. Nah, ini kayak gue nggak ada internet lagi. Tapi yang jelas kalau 8% tuh sekitar 4,57 derajat. Ya. Jadi nanti untuk kemiringan jalannya tuh 4,57 derajat. Nah, kalian tentuin dulu areanya mau di mana, karena ini perencanaan bukan desain. Jadi yang penting itu batas tempatnya aja, batas luarnya aja dari untuk perencanaannya. Misalnya kita mau buat tuh kayak gini misalnya, mau buatnya tuh misalnya ini gemes banget. Apaan bebas? Apanya? Batasnya bebas. Bebas, tapi kalian harus ini juga. Ini kan gua ngasal kan. Tapi misalnya mau bench kan paling berapa sih? 1 kali 2 atau berapa sih kan? Nah, yaudah di sini 1 kali 2 meter aja. Ini tuh 0, ini tuh 1 banding berapa deh? Ini yang P1 P2? P2. P1. P1 banding 40. Oke, ini kan berarti sekitar Berarti berapa? 13,5 cm. Oke. Nah, kita udah ada nih gambarnya tuh segini. Ternyata kita gambarnya tuh perencanaannya tuh segini. Semua ini akan dijadikan area parkir. Tapi kalian nggak mungkin bikin area parkir. Jadi ini sebagai contoh aja. Nah, parkir itu untuk Rubinstein max-nya tuh berapa di sini? Parkir itu max-nya tuh 5%, min-nya tuh sekitar 0,5%. Nah, jadi untuk kemiringannya tuh kita udah tahu berapa. Sekarang kita bikin potongannya. Nah, gimana cara bikin potongannya? Yaitu dengan cara, harusnya sih ini kan gambar lagi, cuman ya udah nggak apa-apa. Kita ambil kertas baru. Mana tadi gulungan kertasnya? Nah, kita ambil kertas baru di sini. Nah, kalian tegak lurus. Jadi membuat potongannya itu
yang vertikalnya itu melewati banyak kontur gitu. Jadi bukan potongannya tuh dari sini ya, bukan dari sini potongannya, tapi potongannya tuh dari sini gitu. Kenapa? Soalnya ini yang akan intervalnya tuh banyak, vertikalnya tuh kan banyak gitu. Nah, misalnya kita udah dapat kayak gini, gimana cara untuk ngebuat gambar potongannya? Untuk membuat gambar potongannya itu cukup tegak lurus dengan konturnya yang ini. Jadi tuh harusnya kita balikin ke sini. Cuman gue coba aja, bisa mungkin dari sini ya.